Sekarang ini gelaran Piala Presiden sedang jadi pembahasan utama bagi pecinta sepak bola Indonesia, mulai dari perubahan konsep hingga segala hal yang terjadi. Dan pasti membuat semua berpikir apakah turnamen ini sebegitu pentingnya, hingga tim-tim yang main sampai harus berjibaku setengah mati. Padahal sejatinya pramusim adalah waktu bagi pelatih untuk mengecek kondisi pemain, eksperimen taktik, dan lain-lain. Tapi kalau di sini pramusim beneran seserius itu. Bahkan ada liga yang belum mulai, udah ada pelatih yang dipecat atau pemain yang dicoret gara-gara dianggap tidak berperforma baik di Piala Presiden. Di tahun ini, Piala Presiden kembali menghadirkan momen-momen yang semakin membuktikan kalau di Indonesia tidak ada yang namanya main santai. Bahkan, sekelas laga hiburan alias fun match bisa bikin seorang seperti Ronaldinho ketakutan dan kaget setengah mati. Begitupun dengan Raja Nainggolan, yang awalnya excited banget serta pede bisa menghabiskan sisa karirnya di Indonesia. Nyatanya cuma kuat semusim saja dan sekarang sudah balik lagi ke Eropa. Itulah mengapa dalam hal ini patut disayangkan di saat pemain seperti Rafael Struijk justru memutuskan untuk berkarir di liga yang tidak ada pialanya, gara-gara alasan geografis untuk bergabung ke Dewa United. Meskipun kabar ini sendiri sampai narasi ini ditulis masih 99% kemungkinannya. Kita semua tentu masih ingat betapa kagetnya Patrick Kluivert, Denny Lanjar, dan Alex Pastoor saat pertama kali nonton Liga Indonesia. Mereka merasa tidak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sintayong membentuk timnas Indonesia sampai di titik tertinggi dengan pemain dari liga yang semacam ini. Maka melihat ini semua, tidak heran juga kalau Liga 1 yang akan berubah lagi namanya jadi Super League sekarang ada di urutan ke-25 Asia di bawah Liga Kamboja, Singapura, Vietnam, Malaysia hingga Thailand yang sama-sama dari ASEAN. Ketika itu, bagi Patrick Kluivert, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi, soal basic masih banyak yang salah terutama dari para pemain lokal yang ada. Masalah passing memang menjadi hal yang utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Coach Sintayong waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia kala itu. Soal Liga Indonesia sendiri sebenarnya problemnya juga bukan cuma soal pemain lokal, tapi pemain asingnya yang kebanyakan tidak jelas. Dan secara kualitas banyak yang tidak jauh beda sama pemain lokal. Itulah mengapa wacana 11 pemain asing di Liga 1 benar-benar dianggap konyol. Kecuali pemain asing yang ada levelnya benar-benar di atas pemain lokal. Itulah kenapa dari sisi cara bermainnya sudah deh sama-sama keras, sama-sama kasar seperti yang terjadi di laga Piala Presiden antara Arema versus Oxford. Dan di laga itu, oleh Romani beneran digeprek engkelnya oleh Paulinho. Dalam sepak bola cedera itu hal yang normal terjadi, tapi sampai segila itu melakukan tackle yang dilihat dari sudut manapun, emang udah ngincer. Parahnya lagi, si wasit cuma ngasih kartu kuning walaupun udah dicek VAR. Jadinya lengkap banget cerita oleh Romani di Indonesia. Pertama, dia dengerin lagu Indonesia Raya yang salah. Keduanya harus cedera di GBK gara-gara digajul oleh Hansamu. Ketiga, main di rumput yang walah ngeri. Keempat, lagi enak-enaknya main di stadion, mati lampu. Dan kelima, yaitu tadi beneran cedera gara-gara engkelnya dihajar oleh si Paulinho. Di sisi lain, melihat apa yang terjadi semakin membuktikan jika SDM di Liga 1 Indonesia masih sangat buruk.